warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan memberi tambahan untuk penjelasan laporan akhir. Kan nggak sempat jelasin lengkap-lengkap tuh di video yang di YouTube. Jadi nih kan ada outputnya. Outputnya kalau kalian lihat di sini ada program link list di mana ada 5 menu. Kita nanti pakai switch case. Terus ada pada pilihan pertamanya insert. Jadi kita insert data. Kalau kita pilih satu masuk ke insert kan. Nah di insert ini keluar ada dia minta input data masuknya berapa. Jadi kita mau minta isi link listnya angka apa aja, tapi cuma satu data, misalnya masukin angka 2. Oke, terus misalnya pilih satu lagi biar isi link listnya bisa lebih dari satu, kita masuk lagi 3 misalnya. Jadi pas kita pilih 2 view, itu keluar isi link listnya, yaitu tadi data masuk 2 dan data masuk yang 3 gitu. Terus, kalau kita pilih angka 3, dia masuk ke yang search. Search itu dia mencari. Jadi, dia mencari isi nilai dari link list. Jadi, kita pilih nomor 3, cari angka berapa, misalnya kita cari angka 3. Di sini kan di data link listnya ada angka 3, maka data ditemukan. Kalau pilih angka 1, nggak ada kan datanya, berarti data tidak ditemukan. Terus, kalau misalnya kita pilih angka 4 atau delete, jadi ini menghapus isi dari link list. Menghapus isi dari link list, misalnya kita mau hapus angka 2. Di sini kan ada angka 2 nih. Nanti ada keluar pertanyaan, yakin dihapus? Kita pencet ya, maka dia bakalan terhapus. Jadi pas saat kita lihat isi link list lagi atau view ini, maka akan keluar hanya angka 3 saja, link list yang isinya 2 ini sudah dihapus. Baru jika kita pilih 5, keluar, selesai kan. Sekarang, di laporan akhirnya, nih, kan ada include stdio.h, itu udah tahu kan? Jadi, merupakan singkatan dari standar input-output header yang digunakan sebagai standar input-output operasi yang digunakan bahasa C. Oke, nanti kalian pas logika, jangan persis sama bahasa saya, maksudnya kalian boleh belajar sendiri, searching sendiri juga nggak apa-apa, yang pasti saya mau jelasin menurut saya tuh kayak gimana. Soalnya kalau misalnya sama kayak ucapan saya semua, berarti logika kalian nanti sama, kan nggak boleh kan. Ingat, LA sama nanti nilainya 1, oke? Terus yang di webnya itu saya salah kasih keterangan, harusnya itu keterangan di activity yang kasih logika tambahan, nah itu salah. Jadi untuk LA kayak biasa, listing, logika, output. Logikanya bukan buat tambahan doang, emang kalian harus ngejelasin kan, emang harus ngasih logika gitu. Oke, lanjut. Terus ini, yang include stdlib.h ini, jadi untuk melakukan berbagai operasi, termasuk konversi, pseudo acak nomor, alokasi memori, kontrol proses, lingkungan, sinyal pencarian, dan sortasi. Oh, ini saya lupa zoom. Saya pilih laser point dulu. Itu yang stdlib ini. Terus yang include conio.h baris ketiga, itu untuk dia merupakan file header yang berfungsi untuk menampilkan hasil antarmuka kepada pengguna. Misalnya clear screen. Tuh, itu biasanya suka saya hapus nih, yang conio-nya kan saya udah bilang di video. Conio tuh suka saya hapus, clear screen juga saya hapus karena nggak bisa jalan di DevC. Saya kan pakai DevC++ gitu. Terus getche atau getch, pokoknya ada kayak gitu saya hapus. Cuman di sini saya udah nyoba hapus, ternyata yang di line 99, nah iya, ada getch-nya. Jadi nggak bisa dong, karena ini udah masuk ke variabelnya kan. Kalau saya hapus, saya harus berubah lagi semua codingan ini. Saya juga nanti bakalan pusing lagi tuh, jadi ya udah nggak usah lah. Biarin kalian pakai include conio, yang pasti definisinya adalah merupakan file header yang berfungsi untuk menampilkan hasil antarmuka kepada pengguna. Seperti tadi yang clear screen, getche, atau getch. Oke? Lanjut, yang struct node ini. Baris 4-12. Jadi struct node sendiri adalah salah satu keyword, ini kan saya udah pernah jelasin, struct tuh atau struktur. Jadi salah satu keyword yang digunakan untuk membuat deklarasi untuk membuat pengelompokan variabel tipe data yang berbeda. Dan node sendiri merupakan nama struct tersebut. Oke, lanjut in-info. In-info adalah sebuah pendeklarasian bahwa info ini adalah tipe data in atau integer. Lalu struct node asterisk next ini adalah sebuah deklarasi bahwa pointer asterisk next, kan ingat yang ada asterisk itu pointer. Nah, cara deklarasi pointer itu
dengan cara tulis pointer, tulis next, tulis nama variabelnya next. Jadi pointer next ini adalah struct node atau dimasukkan ke dalam struct node. Jadi pointer next ini kita masukkan ke struct node. Gitu. Terus type def. Type def ini digunakan untuk memberikan nama lain atau alias dari tipe data. Jadi type def struct node asterisk simple, jadi struct node yang akan dialiaskan sebagai pointer simple. Jadi pada pendeklarasian selanjutnya yang akan dipakai udah bukan struct node lagi, kan kepanjangan nih kalau kita nulis struct node terus, tapi kita langsung pakai sebutannya asterisk simple gitu. Oke. Masuk lagi ke in main. In main ini merupakan fungsi utama atau main program yang mengembalikan nilai integer. Integer tahu kan, bilangan bulat, angka 0 sampai 9 atau pokoknya yang bukan desimal, yang bukan floating point, yang bukan koma. Itu integer namanya. Dan jadi main ini fungsi utama atau main program yang mengembalikan nilai integer secara default, dan dia akan mengembalikan nilai 0 atau return 0. Makanya di sini ada tulisan return 0 di akhir. Setelah in main kita harus kasih return 0. Ntar saya mau cek, ini kedengaran nggak sih suara saya? Maksudnya masih lanjut kan? Ya, masih lanjut. Oke. Lanjut. Simple baru. Simple baru head null, tail null, temp. Jadi karena type def tadi, type def ini simple baru head null, temp, dan juga pref merupakan tipe data struct node nih, karena nama lain atau alias dari simple itu sendiri adalah struct node atau pendeklarasian pilih hapus cari data sebagai integer, lalu char jawab sebagai tipe data char. Jadi intinya di sini kita kasih berbagai pendeklarasian tipe data. Ada yang variabel pilih hapus cari data dengan variabel integer, ada variabel dengan tipe data integer, ada variabel jawab dengan tipe data char. Terus kita juga bikin simple baru, head kita kasih head sama dengan 0 isinya, tailnya masih sama dengan 0 karena ini masih simple baru temp sama pref. Temp itu temporary. Pref itu previous kalau nggak salah. Lanjut lagi. Ini. Kalau ini kan cuman cetak doang. Dia cetak itu pakai printf kalau di bahasa C. Terus ini ada \n itu new line. Jadi ini cuman masuk kosong aja spasi ke bawah gitu loh. Biar ada batasnya. Ntar tahu-tahu yang keluar ini nih. Di printf, dicetak, kasih \n semua biar new line semua, baris baru semua. Terus ini ada %d dan pilih. Jadi nanti apapun yang kita input dipilih ini, jadi kan kita disuruh milih nih menu 1, 2, 3, 4, 5. Apapun yang kita input, angka 1 sampai 5 ini bakalan masuk ke variabel pilih yang dialokasikan memorinya disimpan di sini, di %d. Dia nyediain yang %d ini tuh. Kalau yang kita input masuk ke variabel pilih gitu. Terus nanti dia bakalan manggil switch pilih. Atau kita bikin bentar. Ulang yang rapi. Saya ngomongnya berantakan banget. Ngegas banget. Bentar. Ada yang ketinggalan nggak sih? Nggak ada kan ya? Oh ini, ada yang ketinggalan kan, bener. Di sini dulu harusnya nih. Do. Jadi kan abis kita kasih variabel jawab dengan tipe data char ini, kita masuk ke perulangan do while. Ini do while. Ini ada do, ada while. Kalau kalian sadar. Masuk ke perulangan do while. Yang pertama di do membuat suatu menu. Nah, dengan menggunakan print. Seperti pada gambar printf ini digunakan tadi udah printf untuk menampilkan output yang berada dalam tanda kutip. Dan jika mempunyai sebuah variabel atau nilai untuk ditampilkan berdasarkan format yang diberikan pada teks, dan di sini kita pakai \n, sudah saya jelaskan, buat enter gitu, biar ke bawah
atau new line. Terus scanf ini udah. Jadi scanf itu buat input, %d itu formatnya, yaitu bilangan desimal atau string, pokoknya bebas. Kalau pakai %i baru cuman bisa integer doang. Kalau %c buat kalau tipe datanya char kayak variabel jawab ini misalnya. Nah, sedangkan ini kan input integer kan 1 sampai 5. Makanya kita bisa pakai D aja, nggak masalah. Terus variabel pilihnya itu sebagai variabel penyimpan input dari yang kita inputkan. Baru masuk ke dalam switch. Switch ini adalah percabangan kode program di mana kita membandingkan isi sebuah variabel dengan beberapa nilai. Jika proses perbandingan tersebut menghasilkan nilai true, maka blok kode program akan dijalankan. Gitu. Terus kita masuk ke case. Ingat kan kalian di Java juga ada switch case, terus di mana lagi ya? Pokoknya saya ingat di tingkat 1 itu sudah belajar switch case, terus di Python ya? Python kalau nggak salah. Terus case 1. Jadi pada case 1 ini kita akan mencetak printf dulu, mencetak data masuknya. Kan tadi kalau kita pilih insert, yang keluar adalah data masuk. Kita input data masuknya berapa di variabel data. Bentar, saya pause dulu. Kayaknya saya ada notif. Mana ya pause? Nggak bisa pause. Yaudah lanjut dulu. Panjang ternyata ya. Jadi di sini masuk ke dalam tanda kutip, dia nyetak data masuk ke variabel data. Saya stop aja deh, nanti 2 video. Saya takut ada kelas soalnya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.